Sejak dilanda wabah pandemi COVID-19, kurang lebih sejak 2 tahun silam, pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tengah, tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Saat ini, memasuki tahun kedua sekolah dari semua jenjang pendidikan, tidak melakukan pendidikan tatap muka. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Pandemi COVID-19 telah merubah banyak sektor di Indonesia, bahkan di dunia, tak terkecuali sektor pendidikan. Memasuki tahun kedua pembelajaran pada pandemi ini, ternyata dirasa masih kurang efektif. Lahirlah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan membuka sekolah tatap muka di tahun ajaran baru. Lantas, seperti apa kesiapan dan persiapannya? Apalagi di zona merah Kabupaten Buol. Kita akan telusuri pada pulpen penelusuran lingkup pendidikan. Kabupaten Buol, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat masuk dalam daftar kawasan zona merah penyebaran COVID-19. Menyandang status sebagai kawasan zona merah penyebaran dan penularan COVID-19, membuat pendidikan di Kabupaten Buol harus sangat berhati-hati dalam melakukan proses belajar. Memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, disarankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan berbagai persyaratan tentunya, dengan protokol kesehatan ketat guna menghindari munculnya klaster baru penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, terjadi lonjakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Buol, yang mengakibatkan beberapa wilayah kecamatan tersebut kini berstatus zona merah penyebaran COVID-19. Meskipun beberapa wilayah di Kabupaten Buol masuk dalam kawasan zona merah penyebaran COVID-19, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol memastikan akan melakukan pembelajaran tatap muka untuk tingkat SD dan SMP, tentunya dengan mematuhi berbagai persyaratan, diantaranya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Salah satu persyaratan yang harus dan wajib ditaati adalah semua guru dan tenaga pendidik harus sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Saat ini, Kabupaten Buol, tenaga pendidik yang sudah divaksin mencapai 95% dari jumlah guru yang ada. Hanya sebagian kecil tenaga pendidik yang belum menjalani vaksinasi dikarenakan sakit serta memiliki riwayat penyakit yang membuat yang bersangkutan tidak bisa divaksin COVID-19. Tingginya tingkat vaksinasi COVID-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Buol
membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol optimis pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru. Selain itu, protokol kesehatan juga harus dijalankan secara ketat. Pak Kadis, ini kan kalau kita ketahui pandemi ini sudah dari 2020 awal tahun ya, hingga hari ini di 2021. Selama 1 tahun lebih ini Pak, sistem pembelajaran sendiri untuk di Kabupaten Buol ini Bapak memilih apa, daring, apa luring, atau bagaimana? Ya. Jadi memang kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi COVID itu melanda dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Buol, bahwa sekolah kita berhentikan. Oleh sebab itu ketika sekolah kita berhentikan, kita cari formulasi. Surat edaran dari Kementerian Pendidikan menawarkan 2 opsi, yaitu opsi daring dan opsi luring. Tetapi persoalannya, kedua opsi itu kadang tidak cocok di suatu daerah, terutama di Kabupaten Buol. Nah, dengan kondisi di Kabupaten Buol, maka kita tidak menggunakan daring secara keseluruhan. Pertimbangannya karena memang infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan daring itu di Kabupaten Buol tidak bisa kita penuhi. Antara lain keterbatasan jaringan, tidak ada jaringan. Kemudian karena kondisi ekonomi, anak-anak itu tidak punya HP. Iya. Karena kondisi ekonomi juga tidak ada pulsa. Jadi itu yang tidak bisa. Sehingga kita fokus pada luring atau di luar jaringan. Nah, yang jadi persoalan ketika kita melaksanakan luring tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka, di mana guru melakukan pembimbingan terhadap anak-anak dalam proses belajar mengajar itu tatap muka. Tentu ada keterbatasan-keterbatasan kalau kita membuat luring. Berdasarkan itulah sehingga kita berpikir kita harus bikin modul. Ya. Oleh sebab itu di Kabupaten Buol, di awal-awal pandemi COVID, saya memerintahkan guru-guru lewat musyawarah guru mata pelajaran MGMP dan kelompok kerja kepala sekolah atau KKS, K3S, kita perintahkan untuk mengumpul guru-guru yang mata pelajaran sama untuk membuat modul. Jadi modul itu dari guru untuk guru dan digunakan oleh guru. Dibuat modul sedemikian rupa, modul-modul itu dibuat oleh guru sehingga terjadi proses pembelajaran di situ yang murid lebih aktif di belajar itu. Guru hanya memberikan bimbingan-bimbingan atau kata-kata kunci di modul itu. Sudah dibuat sedemikian rupa, dirancang oleh guru. Nah, itulah yang kita sebar ke siswa. Tentu dalam bentuk modul itu dicetak oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS di awal-awal dan itu gratis diberikan kepada siswa. Nah, kemudian siswa itu kita bentuk dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah yang belajar. Satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 7 siswa. Dibentuk. Nah, guru itu berkeliling, mobile dia dari satu tempat ke tempat lain, dia berkeliling, dia bawa ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mengawasi siswa-siswanya yang belajar secara modul. Tentu gurunya tidak maksimal. Jadi di satu kelompok mungkin dia hanya dalam satu mata pelajaran itu misalnya 2 kali 45 menit 90. Dia dalam satu kelompok itu, dalam satu kelas itu kita bagi dalam 6 sampai 7 kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu mungkin dia hanya bisa mengajar 5 sampai 10 menit, tidak maksimal. Dia berpindah-pindah. Itu kita lakukan kurang lebih selama 3-4 bulan. Nah, kita evaluasi, ternyata memang tidak maksimal. Kurang efektif, Pak, ya? Kurang efektif. Karena memang kita mengharapkan dengan sistem modul itu bukan cuma guru yang berperan, peran juga orang tua, wali murid untuk berperan. Nah, kita ketahui bersama
tingkat pemahaman orang tua murid, wali murid terhadap materi itu kan tidak sama, tidak seperti di kota-kota besar. Karena dalam tingkat pengetahuan kita orang-orang tua murid di daerah saya itu kan relatif rendah. Jadi ketika dia membimbing anak-anak, kadang dia tidak paham, sehingga dilakukanlah tim modul itu kita evaluasi. Ternyata cara yang paling bagus tidak lain adalah tatap muka. Nah, untuk memulai tatap muka kita perlu sosialisasi, kita perlu kaji mana efektifnya dan mempertimbangkan faktor-faktor resiko karena kita dalam situasi pandemi. Itu yang harus kita pertimbangkan. Sehingga kita mengkaji, maka lahirlah pembelajaran. Kebetulan pada saat itu ada ruang untuk itu. Ketika keluar surat keputusan bersama 4 menteri, yang ada ruang dibuka untuk silahkan melakukan pembelajaran tatap muka asal zonanya zona hijau. Iya. Kita juga minta kepada orang tua harus membuat pernyataan orang tua bahwa bersedia untuk anaknya disekolahkan pembelajaran tatap muka. Kita kasih pilihan 2 opsi. Yang tidak bersedia tidak apa-apa, tapi yang bersedia itu yang kita sekolahkan, yang tidak bersedia tetap kita rumahkan, tapi kita tidak bisa maksimal. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita memberikan video-video simulasi ke sekolah-sekolah. Bagaimana sebenarnya pembelajaran di masa pandemi COVID, mengacu kepada SKB 4 Menteri itu. Bagaimana dia mulai dari awal masuk sampai dia keluar. Agar supaya tidak social distancing atau jaga jarak anak-anak bisa tercapai, maka sekolah kita bagi dalam 2 shift. Pembelajarannya tetap 1 hari 7-8 jam, yang kita kurangi durasi waktunya. Yang semula 1 jam pelajaran itu durasinya 45 menit atau 40 menit untuk SD dan SMP, kita kurangi jadi 20 menit 1 jam pelajaran. Jadi kalau dia 2 jam pelajaran yang semula dia 80 menit, maka kita 2 jam pelajaran itu 40 menit. 40 menit. Nah, jadi kita atur jadwal. Ada pembagian shift di situ. Shift 1 masuk dari jam 7.15, keluarnya jam 9.30. Dengan ketentuan tidak ada istirahat. Kemudian kantin-kantin kita tutup, tidak ada lagi. Hari Jumat tidak ada lagi senam. Upacara kita tiadakan. Jadi yang berpotensi terjadi penumpukan anak-anak itu kita hindari. Kerja bakti kita hilangkan, tidak ada lagi itu. Tujuannya adalah supaya memang betul-betul protokol kesehatan betul-betul kita laksanakan di sekolah. Alhamdulillah selama pelaksanaan pembelajaran itu di bulan Oktober sampai Januari, alhamdulillah tidak ada satupun kasus yang terjadi akibat penularannya diakibatkan di sekolah. Satupun tidak ada, karena pengalaman kita ada di satu kecamatan terjadi kasus sampai meninggal, maka di kecamatan itu kita tutup sekolahnya. Di lockdown total. Di lockdown sekolah itu. Tapi kita langsung melakukan rapid test secara massal terhadap guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kita ikut lakukan rapid. Nah, hasil rapid dari semua guru kurang lebih hampir 50, hasilnya negatif semua. Begitu hasil rapidnya negatif, besoknya kita buka lagi sekolah itu. Itu yang kita lakukan. Jadi memang kita perlu kerja berat di awal-awal COVID. Jadi untuk pembelajaran terbatas di masa pandemi COVID ini, pembelajaran tatap muka terbatas, yang insya Allah program nasional dimulai dari bulan Juli tahun ini, sebenarnya di Kabupaten Bogor kita sudah laksanakan. Sudah mulai lebih awal, Pak ya? Sudah lebih awal, kurang lebih 4 bulan kita sudah laksanakan. Jadi sebenarnya ini mungkin ke depan kita sudah mengikuti aturan menteri, gurunya harus divaksin. Alhamdulillah dari 326 guru yang ada di Kabupaten Bogor itu laporan sudah 95% sudah tervaksin semua. Dari 2.000 lebih gurunya, 2.306 tersebut itu sudah tervaksin kurang lebih hampir 2.000 guru. Dan itu sebenarnya ketika ada program vaksinasi guru, itu antusias guru itu cukup tinggi. Mereka dengan sadar dan sukarela untuk menuju puskesmas, menuju ke rumah sakit tempat pelaksanaan vaksin, dan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan agar supaya tempat vaksinnya itu di puskesmas. Ya. Terus Pak, selama kemarin periode Bapak membuka sekolah tatap muka berbasis shift ya, ada 2 shift itu, selama 4 bulan kemarin terakhir, kendala yang biasanya dialami sejauh ini di lapangan apakah memang masih ada sekolah juga yang nakal tidak menerapkan prokes seperti itu? Tentu kita memberikan punishment, dan saya melaksanakan monitoring bersama dengan gugus COVID, ketua gugus COVID dalam hari ini Pak Wakil Bupati di semua sekolah, bahkan di semua kelas. Kita monitoring terus bagaimana pelaksanaan
pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid. Alhamdulillah rata-rata sekolah kita melaksanakan sesuai dengan apa yang kita sudah persyaratkan, sesuai dengan apa yang kita sudah bagikan simulasinya. Tetapi memang masih ada 1-2 sekolah yang memang masih tidak melaksanakan itu. Mereka tidak mengontrol anak-anak. Nah, itu kita memberikan punishment kepada sekolah tersebut. Ya, antara lainnya kepala sekolahnya kita beri sanksi atau guru-gurunya kita beri sanksi. Jadi, kita evaluasi terus program itu. Supaya kenapa? Pengawasan itu harus kita lakukan secara ketat. Karena ini tidak boleh. Ini beresiko sebenarnya membuka sekolah di masa pandemi Covid begini, ini beresiko. Nah, oleh sebab itu kita kita melakukan pengawasan yang sangat ketat di semua satuan pendidikan. Nah, ini kan ya wacananya kan per 1 Juli di tahun ajaran baru memang dari Kementerian Pendidikan juga mewajibkan untuk membuka tatap muka di semua sekolah. Tapi kalau sekolah Bapak ini apakah sudah 100% semua tahapan SD SMP di Kabupaten Buol ini memang sudah dibuka sejak Oktober kemarin, Pak? Ya. Jadi dengan pengalaman kemarin selama 4 bulan kita buka dari Oktober sampai di akhir Januari, di awal Februari kita tutup kembali karena ada peningkatan kasus yang sangat masif di Kabupaten Buol sehingga kita tutup kembali. Kita sudah mulai uji coba sekarang. Sekarang ini ada pelaksanaan ujian sekolah. Sekolah-sekolah meminta bagaimana kalau ujian sekolahnya dilaksanakan di sekolah. Jadi sementara mereka melaksanakan ujian sekolah di sekolah-sekolah. Nah, kita mulai 1 minggu ini melaksanakan ujian sekolah dan alhamdulillah hasil pemantauan kita karena kita sudah pengalaman dengan membuka sekolah, saya kira tidak kesulitan karena mereka sudah terbiasa. Guru-guru saya, kepala sekolah, tenaga pendidik sudah terbiasa dengan membuka sekolah. Jadi membuka sekolah di Kabupaten Buol ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Kita sudah pernah laksanakan. Jadi kita tinggal melanjutkan kembali yang sudah kita laksanakan kurang lebih 4 bulan. Jadi saya optimis untuk bagaimana sesuai dengan saran Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka sekolah bulan Juli, saya optimis bahwa di Kabupaten Buol tidak ada kendala dan tidak ada masalah saya kira. Tapi tidak khawatir Pak, karena kan statusnya kalau untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, Kabupaten Buol ini masuk dalam kawasan zona merah bersama Kabupaten Banggai. Tidak muncul kekhawatiran sendiri? Artinya begini, ya itulah karena dia zona merah, tentu kita ekstra lagi dalam lebih mengawasi. Ekstra ya? Saya kira lebih ekstra. Yang penting protokol kesehatannya kita terapkan secara ketat. Jadi kita insya Allah walaupun ya mudah-mudahan lah dengan 2-3 bulan ke depan status zona di Kabupaten Buol ini bisa jadi berubah. Zona hijau atau bisa berubah dari status sekarang. Tetapi apapun kami tetap berusaha untuk membuka sekolah karena kita ketahui bersama pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran tatap muka. Beberapa sekolah dasar di Kabupaten Buol bahkan melaksanakan ujian secara offline atau tatap muka, namun tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan sangat ketat untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Seperti yang terlihat di SDN 10 Buol, dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, pihak sekolah melaksanakan uji dan simulasi pembelajaran tatap muka dengan menggelar ujian secara tatap muka di sekolah. Dengan mempersiapkan semua persyaratan, ketentuan dalam pembelajaran tatap muka, beberapa sekolah di Buol, salah satunya SDN 10 Buol, telah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru mendatang. Pak Kepsek, ini kalau sekarang berarti posisinya anak-anak lagi dalam apa ini Pak? Kegiatan Ujian ujian akhir semester, penilaian akhir semester. Ini kelas berapa? Pak? Ini kelas 2. Kelas 2 ya? Iya. Bapak, kita sambil jalan, saya mau Bapak perlihatkan saya sekolah Bapak SDN 10. Pak, ini sekolah kan lagi ujian. Iya. Nah, terus saya lihat memang di dalam kelas itu juga posisinya lagi jaga jarak begitu. Iya. Nah, ini apakah satu kelas semuanya langsung ujian atau ada pembagian jadwal, Pak? Iya, jelas ada pembagian jadwal.
Karena kita ini di sini tetap muka itu kita lakukan ulangan secara shift, secara kelompok. Kelompok pertama kita lakukan mulai jam 7.30 sampai dengan 9.30. Ketika selesai yang shift pertama, masuk shift yang kedua 9.30 sampai 11.30. Setiap hari kita lakukan seperti itu. Setiap hari seperti Iya. itu Pak ya? Iya. Selama berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Iya. Ini kelas berapa Pak? Ini kelas 3, Bu. Kelas 3. Iya. Selamat ujian. Berarti ini shift 1 ya? Salam PP. Iya. Shift 1. Selamat ujian. Wah, memang kalau saya lihat juga semuanya anak-anak pakai masker juga dan untuk posisinya juga diatur Bu ya. Iya. Selamat Ibu, kembali silakan ujian adik-adik ya. Pak, berarti ini kalau jumlah siswanya sendiri SD 10 Biau ini berapa Pak? Jumlah secara keseluruhan itu 250. 250. Nah, itu terbagi dari 6 kelas itu Pak ya? Nah, terbagi dari 9 kelas ini. Oh, 9 ya? Kelas. Nah, terus untuk kelas 6-nya sendiri Pak? Kemarin kelas 6 kita ikut ujian 61. 61 orang. Iya. Nah, itu berarti tetap dibagi juga secara shift Iya, gitu secara Pak ya? shift juga kemarin kita lakukan. Nah, ini kan kalau kita ketahui Pak, wilayah sekolah Bapak itu masuk dalam kawasan zona merah. Iya. Ya, Buol utamanya juga masuk dalam kawasan Iya. zona merah. Iya. Nah, bagi Bapak selaku kepala sekolah bagaimana Pak ini menindaki seperti kita ketahui masuk dalam wilayah kawasan zona merah, kemudian anak-anak juga kenapa Bapak memilih untuk menghadirkan ujiannya itu tatap muka bukan online atau daring Pak? Ya, pertama kami tetap melakukan protokol kesehatan di sekolah ini dengan catatan itu memakai masker, mencuci tangan beserta yang kami siapkan, kemudian menjaga jarak. Kemudian juga kami juga harus izin dari dinas terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar segera melaksanakan kegiatan ulangan dengan catatan harus izin dari tim Satgas Kecamatan. Oh begitu. Oleh karena itu kami juga dari sekolah menyurat kepada tim Satgas Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi untuk melakukan hal itu. Nah, alhamdulillah ketika kita direspon maka terjadilah kita lakukan hal ini. Sekarang yang terjadi nih ya, ujiannya jadinya tatap muka Tatap seperti muka itu. langsung. Iya. Tidak ada kekhawatiran Pak ketika membuka ujian tatap muka? Pada awalnya sedikit ada muncul kekhawatiran. Tapi ketika kita evaluasi hal itu akan timbul keberanian harus kita lakukan. Sehingga ini alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus selama kurang lebih 1 minggu ini kami lakukan, alhamdulillah aman-aman saja sekolah ini. Ya, belum ada keluhan juga dari Belum orang ada tua keluhan Pak dari ya? orang tua. Itu pun dari awalnya juga kita minta izin dari orang tua, termasuk Pak Ketua Komite, ada dalam hal Pak Ketua Komite saya. Mereka izinkan, alhamdulillah kita semua berjalan dengan lancar 100%. Orang tua bahkan komite menyetujui laksanakan tatap muka langsung. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk guru-gurunya sendiri Pak, halo Bu. Ya. Guru-gurunya sendiri Pak ini kan kalau kita tahu masuk dalam kawasan zona merah berarti ya dari pihak tenaga pengajarnya pun, dari siswa-siswanya pun, dari orang tua muridnya pun harus mensupport. Nah, dari pihak sekolah apakah semua gurunya ini sudah divaksin Pak untuk mendukung hal yang Bapak lakukan saat ini? Ya. Begini Bu, alhamdulillah ketika kemarin ada edaran untuk melaksanakan vaksin, semua kita gerakan tenaga saya untuk melaksanakan vaksin. Nah, terkecuali ada kurang lebih sekitar 5 lagi tenaga pendidik, ya, ada 3 guru, ada 2 tenaga tidak bisa divaksin karena memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga dari dokter menyatakan kalian belum bisa divaksin. Tapi alhamdulillah sudah kurang lebih sekitar 80% sudah. Jadi yang divaksin itu sudah kita izinkan untuk masuk di sekolah. Yang belum divaksin kita skip dulu. Tapi itu mereka tetap masuk mengawas atau mengajar juga Pak di Saya masa belum pandemi? izinkan yang belum divaksin. Kecuali yang sudah divaksin saya izinkan untuk mengawas. Ruangan. Ini masuk tahun ajaran baru Pak, 2021-2022. Bagaimana sistem penerimaan PPDB-nya Bapak di sekolah Bapak? Insya Allah kami lakukan ini penerimaan PPDB ini secara online dulu Pak. Ya. Karena ini kan jelas tahun ajaran baru sudah ada siswanya. Iya. Sementara belum ada izin untuk kita tetap muka di tahun ajaran baru, sehingga kami mau lakukan secara online pelaksanaan PDP ini. Tapi wacananya Wakil Bupati sendiri Pak, 1 Juli akan dibuka untuk tatap muka di tahun ajaran baru. Iya. Bagaimana itu Pak? Insya Allah apa yang dirancangkan oleh pemerintah daerah kita akan lakukan juga seperti itu. Sudah menyiapkan segala fasilitas tentang protokol kesehatan sudah semua kita siapkan. Oke. Iya, baik. Kita sambil jalan Iya. lagi Pak, lihat anak. Berarti ini Pak posisinya sekarang anak-anaknya
lagi apa ini? Anak-anak sementara sekarang masih sementara mengikuti simulasi untuk persiapan ujian semester kenaikan kelas. Jadi insya Allah ibu gurunya akan menyampaikan bagaimana teknis-teknis pelaksanaan daripada ujian semester yang akan dilaksanakan secara daring di SMP Negeri 2 Biau. Oh, secara daring apa secara luring ya? Secara daring akan direncanakan di SMP Negeri 2 Biau. Oh, begitu. Kemudian berarti dia sistemnya tidak datang ke sekolah, Pak, atau bagaimana? Tetap kita melayani anak-anak yang ada datang di sekolah, karena sistem kami di SMP Negeri 2 Biau kombinasi antara daring dengan luring. Jadi tidak semua kami layani dalam bentuk daring. Ada anak-anak yang kami layani dalam bentuk manual atau secara luring atau langsung datang di sekolah. Itu disebabkan karena masing-masing ekonomi dari masyarakat, dari orang tua wali murid yang tidak sama. Ada yang tidak punya HP, Betul. ada yang punya HP tapi tidak mampu lagi untuk pulsa data dan lain-lain. Berarti presentasinya, Pak, antara daring dan luring ini berapa persen? Untuk presentasi daring luring itu kemarin kami perkirakan sekitaran 60-40. Jadi 60 posisi yang daring, kemudian 40% yang posisi kita Luring. layani dalam bentuk luring atau manual atau datang langsung di Iya. sekolah. Ini kan kalau kita tahu, Pak, penerimaan siswa baru sendiri ini dia sekarang akan dibuka begitu untuk tahun ajaran baru. Nah, kalau untuk di SMP Negeri 2 Biau ini sendiri, dia sistemnya apa ini, Pak, yang digunakan? Untuk penerimaan siswa baru di sekolah kami SMP Negeri 2 Biau tetap seperti yang saya sampaikan tadi, kombinasi antara daring dengan luring. Tapi untuk sementara persiapan kami ini karena menurut arahan dari dinas bahwa dalam waktu dekat ini sudah akan dibuka yang namanya pembelajaran langsung di sekolah. Kalau nanti ada arahan langsung dari dinas, kami tetap ikuti petunjuk dari dinas. Karena memang direncanakan pada bulan Juli insya Allah, Juli, dan itu arahan dari pusat juga, dari Pak Menteri Pendidikan, itu kemungkinan besar akan dibuka tatap muka. Tapi untuk perencanaan awal di sekolah kami, tetap kami akan merencanakan kombinasi antara daring dengan luring. Berarti ketika nanti muncul edaran baru di tahun ajaran baru ini diwajibkan untuk tatap muka, sekolah SMP Negeri 2 Biau ini apakah siap, Pak? Otomatis kami akan menyesuaikan sesuai arahan dari dinas atau sesuai arahan dari pusat atau dari Menteri Pendidikan. Saya kira dalam kesiapan itu Ibu, kami di sekolah ini bahkan pernah sudah melaksanakan yang namanya tatap muka. Jadi persoalan kesiapan itu kami sudah pernah melaksanakan itu. Jadi saya selaku kepala sekolah menyampaikan, saya kira untuk persiapan itu mungkin dalam hal prokes, misalnya untuk cuci tangan, tempat cuci tangan kami sudah siapkan. Kemudian yang lain-lainnya yang menunjang prokes kami di SMP 2 Biau sudah siapkan. Sudah siapkan juga. Jadi kami siap untuk melaksanakan ini. Tapi kalau ada tidak, Pak, sih kendala sebenarnya untuk menuju ke tatap muka yang nanti akan diselenggarakan ini? Kendala yang paling besar yang Bapak hadapi sekarang ada atau tidak? Bicara kendala, Ibu, di tatap muka kemudian di daring, masing-masing punya kendala. Ya, masing-masing punya kendala. Yang pertama barangkali saya menjelaskan untuk kendalanya di daring. Kalau kendala di daring untuk SMP kami ini, itu kendala yang kami hadapi adalah kemampuan orang tua mengadakan misalnya membeli berupa gadget atau HP untuk anaknya, ada keterbatasan. Ya, kemudian untuk pembelajaran langsung, jujur saja beberapa orang tua wali murid menyampaikan kepada kami kekhawatiran dari orang tua wali murid untuk menyekolahkan langsung. Tapi kami dari sekolah SMP berupaya tetap menyampaikan ke wali murid, insya Allah tidak ada masalah untuk pembelajaran tatap muka, karena itu kami sudah lakukan sebelumnya, bukan nanti sekarang di perencanaan bulan Juli. Jadi sekitar kurang lebih semester kemarin kami melaksanakan itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Jadi untuk menguatkan hati orang tua murid ini tentu juga ada support dari pihak sekolah, utamanya mungkin dari pihak guru-guru masalah vaksinasinya, Pak. Nah, kalau vaksinasinya di pihak SMP Negeri 2 Biau sendiri ini untuk guru-gurunya bagaimana? Apakah semua sudah terpenuhi kuotanya atau masih ada yang lalai?
Alhamdulillah dari kurang lebih guru di sekolah saya, kurang lebih sekitar 35 guru yang ada di sekolah saya. Kebetulan kami di sekolah ada grup dewan guru. Saya memantau kurang lebih sudah sekitar 99% guru yang divaksin. Kurang lebih sekitaran 1-2 orang lagi yang belum sempat divaksin. Itu menurut informasi dari kesehatan atau dari puskes atau dari rumah sakit, bahwa mereka yang dimaksud itu tidak bisa untuk divaksin karena ada hal-hal lain, karena ada penyakit bawaan yang dijelaskan oleh dokter. Berarti memang sekolah sendiri pun telah menjamin untuk pihak guru-gurunya ini sudah divaksin seperti itu. Itu sebenarnya yang paling penting, Pak. Karena itu juga salah satu bagian dari Menteri Pendidikan, begitu, boleh membuka sekolah ketika guru-gurunya semua telah selesai divaksin seperti itu. Nah, Bapak, mungkin himbauan Bapak sendiri nih kepada tenaga pendidik dan juga anak-anak didik Bapak terkait memang akan adanya wacana dibuka kembalinya pembelajaran tatap muka yang Bapak harapkan dari sekolah Bapak ini apa? Ya, terima kasih Ibu. Saya kira untuk kemajuan sekolah kami SMP Negeri 2 Biau, harapan saya kepada Dewan Guru, mari kita bersinergi. Untuk semua teman-teman guru, mari kita bersinergi bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik di Kabupaten Buol. Harapan saya seperti itu. Mari kita bersatu padu, kerja bersama dalam bingkai kekeluargaan. Harapan saya seperti itu. Untuk harapan saya kepada anak-anakku seluruh siswa, saya kira pembelajaran harus dilaksanakan di sekolah karena memang itu jelas. Setelah kami menyadari sepenuhnya, ternyata yang paling baik dilakukan itu adalah belajar tatap muka. Harapan saya ke anak-anak saya, seluruh siswa, dan dengan senang hati Bapak Ibu guru menunggu di sekolah. Karena sebagian teman-teman guru, menurut informasi yang saya dapatkan, guru-guru kami sudah rindu bertemu juga dengan anak-anak kami, anak-anak siswa kami. Demikian juga anak-anak siswa kami sudah rindu dengan gurunya untuk melakukan belajar tatap muka langsung. Baik, terima kasih Bapak. Semoga apa yang diimpikan oleh seluruh tenaga pendidik dan anak-anak didik ini nanti bisa tercapai di tahun ajaran baru ini, bisa belajar kembali agar memang ya efektivitas sebenarnya sebagai anak sekolah tatap muka itu yang lebih baik, seperti itu Pak ya. Untuk para siswa, mereka sudah sangat merindukan untuk bisa bersekolah normal seperti sebelum merebaknya wabah COVID-19 yang membuat anak-anak sekolah diharuskan untuk belajar dari rumah, baik dari sistem daring maupun luring. Rindu bersama teman-teman sekolah, itulah yang dirasakan sebagian besar siswa-siswa. Teguh, selama ini Teguh belajar pakai sistem apa? Oh, daring apa luring? Daring. Daring. Iya. Bagaimana kesan-kesannya Teguh ketika belajar dengan sistem daring? Bagi saya kalau belajar daring itu agak susah begitu. Soalnya biasa ada yang tidak punya data, biasa juga kalau tidak punya data tetap masih bisa kerja tugas, masih bisa pergi sama teman begitu bertanya gitu. Tapi selama belajar berarti Teguh sering pergi ke rumahnya teman Kalau tidak ada data. kalau tidak ada data. Iya. Tapi kalau untuk pembelajarannya sendiri maksudnya pakai HP nyaman kah belajar? Iya, nyaman. Karena tidak pergi sekolah. Hah? Iya, nyaman. Nyaman ya? Sulitnya apa? Apakah ada ketika materi yang tidak dipaham, ada pembelajaran maksudnya mau bertanya sama guru bagaimana? Biasa bertanya lewat WA kalau misalnya sudah selesai via Zoom. Kan tidak mungkin tanya lagi sudah selesai Zoom-nya. Jadi biasa tinggal lewat WA begitu bertanya. Berarti kalau tidak paham berarti waktu Zoom banyak bermain ya. Tapi Bukan banyak bermain, biasa tidak kedengaran. tidak kedengaran Iya. ya. Nah terus ini kan mau ada rencana dibuka tatap muka sebagai seorang siswa. Ya, Teguh merasa kayaknya saya lebih senang belajar secara daring dibanding dengan tatap muka. Tapi bagaimana kalau menurut Teguh? kalau dilaksanakan luring, saya rasa sih itu bagus bagi saya supaya
anak-anak yang lain yang tidak punya HP atau tidak punya data itu bisa lebih ringan lagi belajarnya, tidak susah lagi. Tidak susah. Tapi Iya. Teguh sendiri mau belajar tatap muka? Iya mau. Mau. Rindu untuk bersekolah? Iya rindu, rindu makan sama teman-teman, bercanda sama teman-teman, begitu. Oke, terus kalau seandainya ini kan tahu kalau Kabupaten Buol masuk kawasan zona merah, Ya. tidak ada kekhawatiran Kak dari Teguh sendiri, utamanya ketika mau masuk di tahun ajaran baru nanti ini yang mau ada tatap muka, dibuka tatap muka, tidak khawatir akan pandemi ini? Tidak. Tidak. Selama kita tetap menjalankan protokol kesehatan itu agak baik. Berarti selama menjalankan protokol kesehatan aman-aman Tidak, saja iya, ya? aman-aman saja. Aman-aman. Berarti selama ini selalu patuhi protokol kesehatan? Iya. Keinginan para siswa untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah juga didukung oleh orang tua siswa. Mereka akan mendukung semua ketentuan dan persyaratan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol maupun pihak sekolah yang harus dipenuhi dalam rangka pembelajaran tatap muka. Pak, selaku wali murid dan juga ketua komite, Iya. tanggapan Bapak ketika SDN 10 Jauh ini membuka ujian tatap muka atau sekolah selama pandemi, bagaimana Pak? Artinya kalau dari saya sangat menunjang sekali tentang kegiatan seperti ini. Ya, sepanjang kita mengikuti terus protokol kesehatan ya tidak ada masalah ya. Dan SDN 10 ini sudah 1 tahun kemarin itu kita sudah belajar tatap muka. Bukan hanya ya melalui online saja. Jadi kita sudah melalui tatap muka kemarin 1 tahun kemarin itu. Berarti selama masa pandemi ini tetap Selama masa pandemi ya kita tetap belajar tatap muka. Hanya saja ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan perintah pemerintah. tidak khawatir Pak, misalnya ketika ada hal-hal buruk nantinya yang terjadi sama anak ketika Iya. kemarin, apalagi posisinya Buol ini ada di kawasan zona merah. Artinya kalau kita tidak terlalu khawatir tentang itu sepanjang kita menjaga tetap kita punya kesehatan, kemudian kita konsultasi terus dengan kepala dinas, dengan wali murid, dengan kepala sekolah terutama selaku motor penggerak yang ada di SDN 10 ini. Ya, jadi ya kita tetap mengacu ke aturan pemerintah. Ya tidak pernah kita melewati itu. Jadi walaupun kita ini belajarnya secara artinya tatap muka, ya tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya, sesuai. Jangan lari dari prokes. Iya, gitu, Pak, ya. enggak boleh kita lari dari situ. Dan itulah keinginan dari semua masyarakat juga yang ada di Kabupaten Buol, khususnya SDN 10 ini. Harapannya Pak, mungkin bagi seluruh orang-orang tua murid gitu. Harapan saya ya artinya untuk orang tua murid ya tetap mempercayakan kepada kita anak-anaknya untuk dibimbing agar nantinya mereka ya bisa, karena ya kita tahu kondisi yang ada di Kabupaten Buol, khususnya di Kelurahan Buol ini kita tahu sendiri seperti apa itu ya, makanya ya kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Pak, sebagai wali murid, ini kan akan ada wacana untuk
penerapan sistem pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru. Bapak sebagai wali murid bagaimana, menerima atau apa? Kalau dari komite atau wali siswa, saya setuju. Kenapa setuju, Pak? Selama ini kan anak sekolah cuma melalui daring. Kasihan juga. Adakah yang tidak punya HP apa semua? Itu pun pembelajaran waktu itu luring, luar jaringan. Diadakan dan dari rumah ke rumah. Jadi setengah ya. Alangkah baiknya diadakan tetap muka. Berarti Bapak merasa pembelajaran daring dan luring itu kurang efektif ya? Iya. Kalau tatap muka kan bagus, langsung dengan gurunya. Berada di kawasan zona merah, Bapak sebagai wali murid tidak khawatir, Pak? Nah, itu kan rasa khawatirnya ada, tapi kan protokol kesehatan dijalankan. Dari sekolah, protokol kesehatan ada. Berarti Bapak juga ketika mengantar anak Bapak memantau juga dari jauh, Pak, ya, untuk Iya. masalah protokol Iya. kesehatan. Nah, kemudian Pak, sebagai wali murid, apa keinginan terbesar Bapak ketika melihat anak Bapak sekolah lagi di tahun ajaran baru nanti ini? Harapannya Bapak ke pihak sekolah itu apa, Pak? Ke pihak sekolah, Harapannya sendiri. harapan saya ke pihak sekolah supaya guru-gurunya aktif juga untuk mengajar anak-anak ini. Karena dalam masalah pandemi ini kan, ya bagaimana ya? Itulah dari kita komite bingung juga. Karena ini kan masalah bukan masalah Indonesia, dunia. Jadi kita harus juga tahu. Berarti Bapak secara pribadi mensupport Iya, mensupport saya. dan harapannya sendiri buat anak-anak didik di SMP Negeri 2 Biau ini apa, Pak? Ya, Harapannya buat anak-anaknya? harapan buat anak saya ya supaya belajar lebih giat. Selain sekolah dasar, beberapa sekolah menengah pertama di Kabupaten Buol juga telah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka Juli mendatang dengan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka serta mempersiapkan persyaratan berkaitan dengan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Beberapa sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Buol telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ibu Kemsek, ini kan kalau kita tahu selama pandemi ini sistem pembelajaran itu terbagi menjadi 2, daring dan luring. Kalau Iya. di SMP Negeri 1 Biau ini bagaimana, Bu? Kalau di sekolah kami SMP Negeri 1 Biau itu menggunakan 2 sistem pembelajaran, daring dan luring. Jadi luring itu lebih difokuskan ke siswa yang tidak tersentuh dengan media online. Jadi mereka didatangi oleh BK, dikunjungi, kemudian diberikan penjadwalan untuk datang ke sekolah mengambil paket, kemudian guru memberikan penugasan lewat buku paket tersebut dan jadwal untuk mengantar tugas. Jadi begitu seterusnya. Tetap terjadwal begitu, Iya, jadi tidak ada penumpukan ya, iya, Pak? tetap terjadwal. Kalau boleh tahu, Bu, jumlah siswanya Ibu di SMP 1 berapa, Bu? Sekitar 417 orang. 417 orang. Nah, ini kira-kira ada wacana per tahun ajaran baru 2021-2022 akan ada pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah bagaimana persiapannya, Bu? Insya Allah kita sekolah itu sudah siap melakukan itu karena kita sudah melakukan uji coba di tahun 2020 menggunakan sistem shift. Jadi masing-masing kelas itu dibagi 2. Jadi mulai dari setengah 8 pagi sampai jam setengah 10 shift 1 ikut belajarnya selama 2 jam. Kemudian jam 10 sampai jam 12 itu shift 2. Begitu seterusnya. Kecuali di hari Jumat waktunya hanya untuk 1 mata pelajaran. 1 mata pelajaran saja. Nah, ini dari jumlah siswa Ibu sendiri untuk kemarin kan sudah ada kelulusan berarti ya? Iya. Itu bagaimana presentasi kelulusannya di masa pandemi? Ini tahun kedua berarti untuk Iya. kelulusan di masa pandemi. Bagaimana, Bu? Itu hanya sekitar 94%, tidak 100%-nya lulus. Ada sekitar kurang lebih 8 anak tidak lulus dikarenakan anak tersebut tidak aktif selama masa tahun ajaran 2020-2021. Jadi tapi sekolah sudah melakukan kunjungan berkali-kali, bahkan memberikan motivasi ke anak supaya datang ke sekolah. Tapi sepertinya anak ini sudah tidak punya motivasi untuk sekolah.
Dan itu kebanyakan terjadi pada anak yang kondisi orang tuanya itu ekonomi lemah. Jadi lebih banyak ikut orang tua pergi cari uang ketimbang keinginannya untuk belajar itu tidak ada lagi. Sangat disayangkan. Terus Iya. Bu, ini kan kalau kita, ya inilah salah satu resiko berarti ya. Iya, Salah satu itu resiko, dampaknya. dampak ketika menjalani masa persekolahan di masa pandemi Ya. ini. Apa miris tidak sih Ibu sebagai kepala sekolah melihat situasi Sebenarnya seperti sih ini? kalau mau tanya jujur, saya selaku guru sedih juga sih, karena seharusnya anak itu haknya memang datang belajar. Seharusnya dia ketemu teman-temannya, ketemu gurunya, tapi karena masa pandemi ini langkah untuk datang ke sekolah itu bahkan ditiadakan. Nah, sebenarnya paling lebih bagus kalau tatap muka, ada interaksi antara guru dan siswa di sekolah. Itu bisa mengembalikan motivasi Iya, belajar juga bagi anak iya. ya. Jadi rasa enggan mereka untuk datang ke sekolah itu setidaknya Bisa diminimalisir. Iya, betul. Walaupun dengan durasi yang dipersingkat waktu sekolahnya hanya seperti 2 itu. jam. Nah, kalau untuk penerimaan siswa baru sendiri Bu, di tahun ajaran ini, apakah sudah buka dan bagaimana kriterianya? Tetap buka dalam sistem daring atau ada juga manualnya? Kalau macam pengalaman tahun lalu kita coba untuk lewat daring, tapi respon yang ikut di lewat daringnya itu tidak begitu besar yang ikut. Jadi tahun ini kita coba dia tidak lewat daring, tapi dengan catatan datang ke sekolah tidak menumpuk, mengikuti protokol kesehatan, menjemput formulir. Jadi di formulir itu sekolah sudah menyiapkan hal-hal apa yang harus disiapkan oleh peserta didik baru, supaya tidak ada lagi komunikasi yang lebih banyak untuk datang ke sekolah. Jadi mereka sudah dapat informasi secara jelas itu dalam bentuk formulir yang harus siswa baru isi bersama orang tua. Sudah dijelaskan Iya, seperti sudah, itu ya. Baik Ibu, terakhir mungkin harapannya Ibu sendiri Bu di masa pandemi ini dengan wacana pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan di tahun ajaran baru ini. Iya, harapan saya terutama sekolah secepatnya mungkin harus dibuka agar supaya anak-anak ini tidak terlalu lama terlelap dengan berada di rumah, terutama adanya game-game itu yang sangat disesalkan. Jadi ketika mereka ada di sekolah minimal ada yang mereka tahu, mereka bisa ketemu teman-temannya, mereka bisa berinteraksi dengan gurunya. Nah, mudah-mudahan ke depan meskipun di masa pandemi anak-anak tetap sekolah, tapi dengan catatan sekolah menyiapkan semua apa yang menjadi kebutuhan anak. Nah, kalau sekolah kita itu kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian diatur posisi jarak duduknya di kelas-kelas. Insya Allah kita sudah siap untuk menyambut anak-anak kami di tahun ajaran baru 2021-2022. Ya, demi semangat belajar kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan. Iya, Oke. tetap menggunakan masker. Tetap menggunakan masker. Selama ini Vivi belajar via apa? Daring apa luring? Daring. Daring. Bagaimana kesan-kesannya selama pembelajaran daring? Saya kurang suka daring karena kami jadi selalu melihat handphone, khususnya saat ada tugas mencatat gitu kan, jadi selalu melihat handphone. Berarti ingin ketika ada mau di sekolah tatap muka, setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Karena kami sering ketemu dengan teman-teman, terus mudah berinteraksi dengan para guru. Kalau misalnya ada pertanyaan kan dari mulut ke mulut. Terus tidak ada lagi yang menyontek. Kalau daring, iya, banyak yang menyontek, tiba-tiba naik mereka nilainya. Jadi apa namanya, yang tidak belajar malah nilai tinggi gitu ya? Iya. Agak curang. Nah, harapannya Vivi sendiri di masa pandemi ini sebagai seorang siswa? Semoga pelajaran tatap muka akan segera diadakan. Itu aja. Dan sangat berharap itu terwujud ya? Sangat berharap. Tapi tidak khawatir walaupun bola ada di zona merah? Khawatir sih. Terus cara menangani khawatir itu bagaimana? Pakai Zoom. Karena ini skala agak jarang pakai Zoom-nya gitu. Gitu ya. Jadi terus protokol kesehatan kalau seandainya sekolah dibuka bagaimana? Selalu mencuci tangan ketika mau masuk sekolah. Pokoknya harus Dan pakai memantau masker. itu ya. Iya. Harapannya semoga tatap muka segera dilaksanakan.
Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru Juli nanti masih sangat bergantung pada situasi, di mana saat ini kasus COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan usai libur Lebaran. Bisa saja rencana pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan pada Juli mendatang jika penyebaran kasus COVID-19 belum terkendali. Semoga dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, bisa kembali berjalan normal karena sistem pendidikan yang paling efektif adalah sistem pembelajaran tatap muka.